Bongpal sedang gosok gigi di kamar mandi. Namun saat melirik ke arah luar, ia melihat kaki yang melayang dari balik pintu. Ternyata itu adalah kaki Miss Kunti. Bongpal tak sengaja menatapnya, tapi ia pura-pura tidak melihatnya. Namun Miss Kunti masuk menatap Bongpal karena merasa Bongpal bisa melihatnya. Bongpal terus melanjutkan gosok giginya dan pura-pura tidak tahu. Miss Kunti terus menggoda Bongpal karena ia yakin Bongpal bisa melihatnya. Namun saat Miss Kunti mengeluarkan asap dari mulutnya, Bongpal langsung meninju wajah Miss Kunti karena nafasnya sangat bau. Miss Kunti kesakitan karena tinjuan Bongpal itu dan rahangnya sampai bergeser. Bongpal menyuruh Miss Kunti pergi dan jangan kembali lagi. Karena takut ditinju lagi, Miss Kunti menurutinya sambil meminta maaf dan langsung pergi. Ternyata sebenarnya Bongpal adalah seorang pengusir hantu. Jadi ia bisa melihat dan menyentuh para hantu. Dan ia mendapatkan upah dari setiap orang yang menyuruhnya untuk mengusir hantu. Namun, di balik itu semua, ia ingin menghilangkan kemampuannya tersebut. Jadi ia mengumpulkan uang dari hasil mengusir hantu untuk biaya operasi matanya, agar bisa hidup normal seperti manusia biasa. Tapi biaya itu membutuhkan uang 1 juta dolar, dan ia baru mengumpulkan uang 100.000 dolar. Malam itu Bongpal mendapatkan pesan dari seseorang, dan ternyata itu adalah orang yang menyuruhnya untuk mengusir hantu di sebuah sekolah. Orang itu bertanya, berapa dia harus membayar jasa Bongpal? Bongpal menjawab, 1.000 dolar per hantu. Namun orang itu membalasnya, jika Bongpal berhasil mengusir hantu tersebut, ia akan membayar Bongpal 10.000 dolar. Mendengar itu, Bongpal sangat bersemangat dan langsung bergegas menuju sekolah yang disebutkan orang itu. Sesampainya di sekolah, Bongpal melihat gadis cantik yang ia pikir mungkin itu hantu yang dimaksud. Saat melihat lagi, gadis itu tiba-tiba menghilang. Ketika ia menoleh ke belakang, ternyata gadis itu ada di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Bongpal langsung menghajar hantu cantik itu sampai terkapar. Namun saat ia mengira hantu itu kalah, hantu cantik itu mencolok matanya dan langsung menyerang balik Bongpal. Di sana Bongpal sangat kewalahan dan terus dihajar oleh hantu itu. Ia pun pulang dengan wajah babak belur. Keesokan malamnya, karena demi uang dan merasa tidak terima dikalahkan, Bongpal kembali ke sekolah dengan percaya diri sambil membawa pedang keramat untuk mengalahkan hantu cantik itu. Meski begitu, Bongpal tetap kewalahan melawan hantu cantik itu. Saat mereka sedang berkelahi, Bongpal tidak sengaja mencium hantu cantik itu yang membuat ia teringat saat kecelakaan sebelum menjadi hantu. Ketika sudah sadar, hantu cantik itu langsung menghajar Bongpal karena tidak terima. Di tengah pertikaian itu, dua pemuda yang sedang live streaming di sana lari ke arah mereka. Ternyata mereka dikejar seorang hantu lain. Mereka pun ikut berlari ketakutan. Beruntung Bongpal dan kedua pemuda itu berhasil masuk lift. Namun tiba-tiba, Bongpal berhasil memukul hantu tersebut dan langsung melihat ke arah hantu cantik itu. Ternyata hantu itu adalah seorang guru mesum yang meninggal saat sedang mengintip siswi di toilet sekolah. Mendengar itu, Bongpal kembali lagi ke dalam untuk membantu gadis itu. Kemudian mereka berdua menyerang hantu guru mesum itu bersamaan. Gadis itu melihat sinar merah di kepala hantu mesum itu. Dan ternyata, itu adalah kelemahannya. Ketika keadaan memungkinkan, gadis itu menyuruh Bongpal untuk mengenai kelemahan di kepala hantu mesum itu. Bongpal pun menebaskan pedang ke arah kepala hantu mesum itu, dan akhirnya hantu mesum itu langsung kalah dan menghilang. Setelah kerjasama tersebut, Bongpal dan hantu cantik itu malah menjadi bestie. Apakah di tempatmu ada hantu yang suka mengganggu? Jika ingin mengusirnya, hubungi saya. Maksudnya Bongpal. Hahaha.